Lembaga Pemasyarakatan atau lapas idealnya menjadi tempat bagi para tahanan untuk mempersiapkan diri untuk kembali hidup baik dan benar. Sehingga saat masa hukuman berakhir, mereka dapat mulai hidup baru di tengah masyarakat. Namun sayangnya, ideal kerap tak sejalan dengan realita. Beberapa lapas dan rutan di Indonesia masih kerap bermasalah. Mulai dari problem lapas kelebihan kapasitas, lapas jadi tempat tahanan mengonsumsi narkoba, bahkan pernah ada kasus tahanan bisa leluasa mengendalikan bisnis narkoba dari balik dinding penjara. Dan yang terbaru, kaburnya 7 napi narkoba dari rutan Salemba, Jakarta, menambah goresan potret buram permasalahan lapas dan narapidana di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi dengan penjara di Indonesia? Dia di kamar, dia nyewa kamar buat sendiri kamarnya, tapi buat pemakai narkoba. Udah disiapin bong-bongnya, kita tinggal bayar beli sama bandara di situ juga. Beginilah suasana salah satu penjara di Jakarta, penuh sesak. Warga binaan berdesakan dan berebut tempat untuk bisa tidur di ruangan yang sempit. Nama dan lokasi penjara ini sengaja kami samarkan. Cukup dengan pengamatan mata telanjang saja sudah ketahuan, jumlah tahanan dan luas area penjara ini tidak seimbang. Alias, penjara mengalami overkapasitas hampir 200%. Kebanyakan yang ditahan di penjara ini adalah tahanan kasus narkoba. Tidur di sini? Enggak, di kamar. Enggak dapat di sini ya penuh ya? Penuh Pak. Belum terlimit. Ini yang penting bisa tidur aja dulu. Pada April 2024, Kementerian Hukum dan HAM mencatat jumlah narapidana dan tahanan di lapas serta rutan se-Indonesia mencapai 271.385 orang. Dari jumlah itu, 135.823 orang diantaranya adalah narapidana dan tahanan kasus narkoba. Kemenkumham juga mencatat seluruh lapas dan rutan di Indonesia seharusnya hanya bisa menampung 140.424 orang. Tetapi, kenyataannya diisi sebanyak 271.385 orang. Banyak dihuni narapidana dan tahanan kasus narkoba membuat sejumlah lapas dan rutan di tanah air jadi tempat yang aman bagi pecandu narkoba dan pelaku narkoba menjalankan kegiatan ilegal mereka. Bagaimana praktik penyalahgunaan narkoba di penjara? Seorang mantan napi narkoba berbagi cerita kepada kami. Di apotik ya, tempat blok yang buat memakai satu kamar. Ada apotik namanya apotik. Kamarnya disewa buat memakai narkoba. Narkoba apa aja? Narkoba sabu sama sapir. Sekarang sabu piring ada loh. Piring. Bentuknya jadi air bong dimasak.
Air bong dimasak di piring, dimasak jadi dikerok-kerok, air udah matangnya airnya nih, air bongnya dikerok-kerok, dibakar. Air bong, air bong bekas air sabu. Dimasak. Tapi dari sabu juga kan? Dari sabu juga semua. Bebas. Kalau jual-jual narkoba itu selain di apotek itu bisa bebas? Bisa sabu jadi PSK, sabu keliling. Sabu keliling. Oh ada sabu keliling. Jadi kita ngelilingin sabunya. Sabu ini keliling blok. Iya, bawa pukul nih. Grab truk. Iya, Jadi dia datang nih. datengin. Oh sabu keliling namanya. Iya, Berapa tuh? jadi PSK. Ya sama aja. Oh sabu keliling juga ya? Oh. Itu banyak apa nih? Ini di apotek, orang juga banyak kan ngambilnya di apotek. Kenapa? PSK kan dikit yang ada. Kalau di sabu keliling jadi dikit. Banyak. Oh, banyak. Jual kan? Iya, Bebas jual. bebas. Gimana cara masuk narkobanya? Ya dari petugas juga lah. Hah? Dari petugas juga siapa yang mau masukin? Oh dia dapat tugas. Iya, Oh, jadi dia narkoba bisa masuk ke dalam karena petugas. iya. Nggak ada yang berani lah masukin. Selain dari banyak. Banyak. Saya di kamar, dia nyewa kamar buat sendiri kamarnya, tapi buat pemakai narkoba. Udah disiapin bong-bongnya, Jadi kita tinggal bayar. bayar beli, sama bandarnya ada di situ juga. Ini masalah lainnya yang kerap terjadi. Baru-baru ini, 7 napi narkoba rutan Salemba kabur lewat saluran air ini. Bukan kali ini saja, kasus serupa juga pernah terjadi di lapas dan rutan lainnya. Pemerintah memang terus berupaya untuk melakukan perbaikan. Salah satunya melakukan pemindahan napi narkoba di lapas dan rutan yang overkapasitas ke tempat yang masih bisa menampung. Salah satu caranya, memindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Tim Informan berkesempatan melihat langsung proses pemindahan narapidana narkoba ke lapas Nusa Kambangan. Ya, saudara, saya berada di Pelabuhan Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah. Dan saat ini sedang berlangsung proses pemindahan puluhan napi ke Nusa Kambangan. Ini adalah prosesnya, bisa saya tunjukkan. Ya, ini adalah salah satu proses pemindahannya, saudara. Sedang berlangsung, sedang persiapan. Jadi nanti dari Pelabuhan Wijayapura, kapal ini akan membawa para napi menuju ke Nusa Kambangan, dan di sana di Nusa Kambangan akan diletakkan di lapas Karanganyar, di mana lapas Karanganyar ini diketahui merupakan lapas yang security-nya atau tingkat keamanannya ini adalah super maksimum, jadi sangat ketat, di mana one man one cell, jadi setiap sel hanya diisi oleh satu napi, dan itu juga tidak terlalu luas tempatnya. Informasi yang kami dapatkan, pemindahan napi hari ini berasal dari 2 wilayah, 2 provinsi,
yaitu dari Jawa Timur dan dari Banten. Dari Jawa Timur tadi datang pertama kali, sudah tiba pertama kali sekitar 48 orang, dan dari Banten sekitar 40 orang. Jadi total hari ini yang dipindahkan adalah sebanyak 48 plus 40, sekitar 88 orang yang dipindahkan pada hari ini. Proses pemindahan sampai dengan saat ini masih berlangsung, saudara. Ya, ini adalah proses pemindahannya masih terus berlangsung. Diletakkan di atas kapal di situ, diletakkan di atas kapal, didudukkan di geladak kapal. Untuk bisa tahu lebih detail lagi soal pemindahan napi pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan Pak Dirpamintel, Brigjen Pol Teguh. Pak Teguh, jadi mungkin bisa diceritakan hari ini ada pemindahan berapa dan juga dari mana, dan ini kenapa harus sampai dipindahkan, Pak Teguh? Baik, hari ini kami dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan melaksanakan pemindahan warga binaan. Hari ini ada dari 2 UPT wilayah, yang pertama wilayah Banten dan wilayah Jawa Timur. Untuk jumlah totalnya ada 88 warga binaan, 40 dari wilayah Banten dan 48 dari wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan akselerasi program Bapak Menteri, di mana dari 13 program akselerasi itu yang pertama yaitu pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan yang berada di dalam lapas, dan poin yang kelima yaitu mengatasi permasalahan over capacity dan overcrowding dengan solusi yang samping itu juga ini selaras dengan Bapak Presiden, yaitu pemberantasan narkoba. Jadi untuk warga binaan yang kami pindahkan ini sudah barang tentu melalui proses asesmen namanya, di mana hasil asesmen menunjukkan tingkat resiko yang cukup tinggi. Kemudian di antara mereka warga binaan juga di dalam lapas mereka masih melakukan tindak pidana seperti delivery control terhadap narkoba dan skimming atau penipuan. Dan diduga juga mereka masih menggunakan narkoba di dalam lapas. Ini terbukti dari hasil operasi yang kami laksanakan terhadap warga binaan, didapati ada yang positif menggunakan jenis narkoba sabu-sabu, ekstasi, bahkan mungkin ganja. Pak, ini kan setelah 88 orang ini dipindahkan ke Nusa Kambangan, tadi Bapak sendiri cerita di lapas pun mereka ada tetap bisa mengoperasikan dan seterusnya. Nah, evaluasi yang di lapas yang berada di daerah di sini seperti apa, Pak? Nah, kami akan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bagaimana dia masih bisa mendapatkan handphone, bagaimana dia masih bisa mendapatkan narkotika. Di beberapa kasus yang kami temukan, kami menemukan adanya proses penyelundupan narkotika yang di luar daripada pengawasan kami. Banyak cara, seperti menyembunyikan di dalam organ tubuh wanita, kemudian menyembunyikan di dalam sendal jepit. Jadi pada saat melakukan kunjungan, bertukar sendal, di dalamnya itu sudah ada narkotika. Bahkan ada yang maaf kata dimasukkan ke dalam organ tubuh, ya. Jadi berbagai macam cara. Nah, di samping itu juga tidak menutup kemungkinan adanya mungkin personil yang melakukan kolusi dengan warga binaan. Tapi itu semua akan kami tindak lanjutin. Nah, yang jelas hasil yang akan kami dapatkan akan kami proses dengan hukum yang berlaku, baik itu terhadap personil maupun terhadap masyarakat yang coba melakukan pelanggaran tindak pidana di dalam lembaga masyarakat. Salah satu harapannya ketika napi ini adalah supaya peredaran narkotika di daerah yang selama ini mungkin masih dikontrol dari lapas itu bisa berkurang, begitu? Ya, yang jelas yang pertama kali akan mengurangi yang tadi Mas katakan. Yang kedua adalah memberikan efek jerah. Ya, memberikan efek jerah kepada warga binaan yang lainnya agar mereka benar-benar bertobat. Karena sebagaimana Mas ketahui bahwa lembaga pemasyarakatan fungsinya adalah melakukan pembinaan terhadap mereka, sehingga mereka nantinya setelah selesai menjalankan hukuman, mereka ada perubahan dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Evaluasi dan perbaikan nampaknya harus dilakukan lembaga pemasyarakatan.
yang pada era Presiden Prabowo Subianto kini sudah menjadi kementerian tersendiri. Ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kita tunggu gebrakan kementerian ini.